Ya pemirsa, hari ini giliran Capres-Cawapres Prabowo Gibran sebagai pihak terkait yang menyampaikan argumentasi. Anggota tim hukum Prabowo Gibran, Otto Hasibuan menyampaikan, permohonan yang disampaikan pihak terkait yakni tim Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud berisi narasi dan asumsi. Otto menyampaikan tim hukum Prabowo Gibran akan membuktikan bahwa permohonan dari tim Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud salah kamar serta menyasar kemana-mana. Otto bahkan menyebut petitum tim Anies dan Ganjar seperti petitum sapu jagat. Kita sudah mendengar permohonan paslon nomor 1 dan nomor 3 dalam persidangan ini. Apa yang disampaikan dalam permohonan tersebut, kita tahu penuh narasi-narasi dan asumsi-asumsi yang sedemikian rupa, yang terkesan untuk menggiring opini, seakan-akan kekalahan dari para pemohon adalah karena adanya kecurangan pemilu. Narasi-narasi yang dikembangkan dan yang dibangun seakan-akan rakyat memilih Prabowo Gibran adalah karena kecurangan dan karena adanya bansos. Terus terang, hal ini sangat menyakitkan dan melukai hati masyarakat Indonesia dan menafikan hak mayoritas rakyat Indonesia untuk menentukan pilihannya dengan bebas. Karena rakyat Indonesia memilih Prabowo Gibran sebagai presiden karena mereka mencintai dan menginginkan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Pilihan tersebut dilakukan oleh rakyat Indonesia berdasarkan hati nuraninya. Jadi kalau dituduhkan adanya adu argumen sengketa Pilpres 2024 di meja konstitusi mulai terasa setelah kemarin Majelis Hakim Konstitusi mendengarkan keterangan dari para pemohon. Kali ini mereka mendengarkan argumen dari pihak termohon. Narasi dugaan kecurangan dalam Pilpres kali ini dibantah dengan pernyataan hanya asumsi. Bahkan timbul usulan untuk menghadirkan dua menteri, yakni Menteri Keuangan dan Menteri Sosial untuk membuka selubung tudingan bansos yang menjadi alat mendongkrak suara salah satu paslon. Kita bahas lebih dalam dialog malam hari ini bersama dengan Refli Harun dari tim hukum nasional Anies Muhaimin, kemudian perwakilan dari tim hukum Ganjar Mahfud Firman Jaya Daily, serta Hakim Konstitusi periode 2003 hingga 2008 Marwara Siahaan, dan juga Hendar Samarantoko selaku tim kuasa hukum dari Prabowo Gibran. Oke, saya akan absen terlebih dahulu. Selamat malam Bapak-Bapak. Ya, yang sudah bergabung. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktunya dalam Breaking News malam hari ini. Firman terlebih dahulu, karena saya ingin konfirmasi lebih lanjut terkait dengan saya harus ke Mas Hendar lebih dahulu. Saya harus konfirmasi dengan pernyataan Pak Otto Hasibuan tadi dalam sidang yang menyebut argumentasi yang disampaikan baik untuk tim kuasa hukum paslon nomor urut 1 dan juga 3 adalah narasi, asumsi belaka, kemana-mana, bahkan disebut dengan petitum sapu jagat. Mungkin bisa dijelaskan bagian atau poin-poin mana saja yang disasar? Ya, sebenarnya gini ya, kalau kita melihat secara menyeluruh bahwa dalam menyusun suatu permohonan atau gugatan, ya termasuk dengan PHPU ini kan harus spesifik, ya. Jadi tidak mungkin dari tim hukum yang lain sudah menyatakan ini kan di awang-awang semua. Jadi sifatnya memang hanya makro dan kulit-kulitnya saja, bahwa memang ada narasi, ya, yang diciptakan seolah-olah ya ada hubungan korelasi yang kuat antara Pak Prabowo dan Mas Gibran dengan Pak Jokowi, kan gitu kan. Jadi memang ini menjadi suatu tantangan tersendiri sebenarnya bagi paslon 01 dan 03 untuk membuktikan adanya hubungan kausalitas ya antara Pak Prabowo
paslon 02 maksud saya dengan Pak Jokowi yang dikaitkan dengan objeknya berupa bansos itu tadi kan gitu kan. Ini kan sesuatu hal yang sangat tidak mudah. Saya sudah mengikuti beberapa kali gugatan PHPU ini ya, dan kita sudah pernah melakukan hal tersebut dengan dalil dan argumentasi yang sama, TSM. Nah di 2019 kita lakukan hal yang sama, dan putusan PHPU nomor 1 tahun 2019 ya antara Pak Prabowo Sandi dengan Jokowi Ma'ruf sudah menyatakan bahwa MK membatasi dirinya. Ini bukan kewenangan kami, ini adalah kewenangan Bawaslu. Nah itu sudah jelas. Nah kita kembali lagi tadi kepada filosofi daripada apa itu permohonan PHPU ya. Definisinya apa? Itu adalah presisian hasil pemilihan umum. Kalau kita bicara masalah diksi hasil, itu adalah kaitannya dengan angka-angka. Objeknya adalah penetapan hasil rekapitulasi dari KPU, yang sifatnya memang sudah angka-angka. Jadi itu yang memang seyogianya secara teknis yang sudah diamanatkan oleh Undang-Undang 7 tahun 2017 untuk dibahas. Nah, kalau narasi yang dibangun ya terkait dengan masalah keterlibatan aparat dan lain sebagainya, monggo nggak apa-apa, tapi itu berat sekali. Jadi saya hanya melihatnya saja seperti ini. Saya dalam beberapa kali momen ya, termasuk di podcast beberapa minggu sebelumnya ya, setelah Pilpres, saya sudah menyampaikan bahwa percayalah suatu saat film Dirty Food ini akan dijadikan landasan ya alur pemikiran dari pihak yang kalah ya kan untuk mengajukan gugatan, dan itu terbukti sekarang. Jadi sah, bisa dicek nanti di digital saya. Mas Hendarsam, jadi menurut Anda atau tim kuasa hukum, petitum yang disajikan atau digugat ke Mahkamah Konstitusi ini harusnya hasil dari rekapitulasi pemilu, bukan prosesnya? Ya sudah pasti. Oke. Ya Bu, itu sudah pasti ya. Bu, ya itu sudah pasti. Ya. Jadi sengketa proses itu memang di Bawaslu. Jadi sebenarnya hal ini ya kami cukup lega juga karena tidak terlalu sulit bagi kami untuk membantah hal tersebut. Karena secara praktek dan secara hukum ya itu memang sudah limitatif sekali. Nah tadi kan mungkin seperti Prof Mahfud tidak pernah mengatakan ya kan untuk melihat judicial activism ya di luar negeri ya di Afrika dan lain sebagainya. Nah, saya harus sampaikan seperti ini. Yang boleh saja beranalogi dan mengkomparasi. Satu yang jadi pertanyaan kita, apakah ya kan kualitas demokrasi negara-negara yang dicontohkan itu lebih baik daripada kita? Kita ini salah satu negara demokrasi yang terbaik ya. Big Ten mungkin seperti itu, satu yang pertama. Kedua, judicial activism itu bisa dilakukan apabila ya kan sistem hukum ya dan perangkat kita ya dalam melaksanakan konstitusi ini belum mapan gitu loh. Contohnya pada saat kita pembentukan Mahkamah Konstitusi pertama kali dilakukan, kita perlu melakukan judicial activism ya kan, melihat pada negara luar sehingga akhirnya terbentuklah DKPP, sehingga terbentuklah Bawaslu. Dari DKPP itu bisa dan Bawaslu itu bisa lanjut ke TUN. Jadi ada pemeriksaan ya kan, ada kontrol secara berlapis yang dilakukan. Oke. Itu yang dimaksudkan. Oke, baik. Ke Mas Firman. Mas Firman, silakan tanggapannya. Mas Firman. Iya, apa yang kami tanggapi? Ya tadi argumen yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Prabowo Gibran, dari yang mulai mengatakan bahwa narasinya ya bersifat asumsi, kemudian juga petitum pemohon dinilai menghilangkan makna adagium vox populi vox dei, suara rakyat adalah suara Tuhan, ketika rakyat dalam hasil rekapitulasi pemilu 2024 menentukan Prabowo Gibran lah yang menjadi presiden dan juga wakil presiden, tapi hasil ini tidak dijadikan tuntutan utama kalau dari argumen yang disampaikan oleh Mas Hendarsam, melainkan proses dari pemilu 2024 lah yang saat ini menjadi sebuah spotlight dari materi gugatan. Iya, Mahkamah Konstitusi ini adalah sebuah mahkamah yang memperkuat, mengawal, melindungi konstitusi. Dengan demikian maka
sifat dan karakteristiknya itu berbeda dengan format kepidanaan dan keperdataan. Semangatnya juga, spiritualitasnya itu, jiwa roh yang dibangun itu berbeda secara diametral dengan pola-pola konvensional seperti dalam persidangan-persidangan dan badan-badan peradilan berkaitan dengan kepidanaan, bahkan keperdataan. Jadi semacam mahkamah yang bersifat tanda petik ya, politik ketatanegaraan, karena dia berkaitan dengan kedaulatan rakyat yang punya relasi untuk menegakkan konstitusi, hukum, dan juga itu membangun demokrasi. Hanya saja memang instrumennya ini adalah pemilihan umum, baik pemilu kada, pilpres, tapi itu sama-sama seperti rejim pemilihan umum. Nah, dengan demikian maka cara memandang juga kalau dalam bentuk misalnya apa yang disebut dengan kepidanaan, keperdataan. Nah, untuk itu maka memang karena sebagai pemohon dalam MK, maka kepada pemohon kan diberikan beban pembuktian. Jadi siapa yang mendalilkan, tentu itu yang akan membuktikan melalui berbagai sejumlah alat pembuktian, baik saksi ahli maupun saksi fakta dan sejumlah dokumen bukti yang lain. Tetapi tentu pendekatannya adalah kualitatif strategis, tidak seperti pola-pola persidangan yang lain. Nah, untuk itu maka tentu kita sudah mempersiapkan semaksimal mungkin, seakurat mungkin untuk memperkuat mengenai pendalilan itu. Dan itulah yang kami sampaikan kemarin, yaitu tim hukum Paslon 03, Pak Ganjar, Pak Mahfud, seperti yang disampaikan oleh teman-teman kemarin, yaitu kami dari tim hukum 03. Jadi dengan demikian maka kalau misalnya ada sejumlah juga pakar yang menyampaikannya, ada yang bisa ada yang tidak bisa didekati dengan Bawaslu, demikian juga KPU. Nah, ruang yang kosong, ruang-ruang yang kosong di di Bawaslu dan juga lembaga-lembaga yang lain, itulah yang akan diungkapkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam kerangka untuk membangun kualitas konstitusi dan kualitas demokrasi. Jadi tidak mungkin kita membatasi dengan template yang sudah ada di undang-undang, karena hakim dengan independensi dan kemandirian harus menggali, mengembangkan berdasarkan keyakinan untuk mengungkapkan keadilan dan kebenaran. Jadi tidak karena kepentingan 1, 2, dan 3. Itulah hebatnya Mahkamah Konstitusi. Disitulah kuatnya Mahkamah Konstitusi, karena diberikan kebebasan. Bahkan kalau melihat misalnya salah seorang pakar hukum tata negara dalam dialog tadi sore menyampaikan, sebetulnya dalam PHPU juga Pilpres 2019 sebetulnya ada juga perbincangan soal TSM, itu pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif. Hanya saja memang tidak terbukti saat itu. Jadi ada ruang-ruang untuk mengungkapkan itu karena pendekatannya kualitatif. Makanya kita ungkapkan kemarin di dalam draft permohonan kita, di dalam permohonan resmi kita, yaitu desain konstitusional Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan jiwa roh konstitusi, mengembalikan kualitas demokrasi. Itu Mbak Nyat. Bahwa ada nanti diperoleh saksi ahli, iya. Saksi fakta, iya. Tentu siapa itu, berapa orang itu, dari mana itu, kami tentu tidak perlu menyampaikan sekarang dulu. Walaupun secara normatif kita sudah sampaikan, kita menunggu aja persidangan di pembuktian. Begitu Mbak? Ya, kita sih sebagai jurnalis juga menunggu kabarnya ada 2 menteri yang sebenarnya atau diproyeksikan hadir dalam sidang sengketa PHPU di Mahkamah Konstitusi ini untuk membuktikan korelasi yang seperti tadi disebut oleh Mas Hendar Samarantoko terkait dengan bagaimana pihak pemohon baik dari paslon 1 Anies Mohaimin dan juga Ganjar Mahfud dari paslon 03 ini membuktikan korelasi antara dukungan Prabowo Gibran, maksud kami hubungan antara pasangan Prabowo Gibran, Pak Jokowi dan juga bansos yang dikeluarkan ini apakah ada atau tidak, atau bisa bisa mempengaruhi hasil dari rekapitulasi pemilu 2024. Tapi kita tahan dulu Bapak-bapak, dan saya juga sebenarnya ingin menyapa Mas Refli Harun dari tim hukum nasional Anies Mohaimin yang juga baru saja bergabung bersama kami dalam Breaking News malam hari. Tapi kita harus ke Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu Bapak-bapak, karena sidang saya harus konfirmasi lebih lanjut karena sidang tampaknya belum dimulai walaupun pukul 19.30, saat ini pukul 19.30 yang seharusnya sidang sudah dimulai. Baik, kalau begitu saya menyapa Bang Refli yang sudah hadir bersama kami. Selamat malam.
Bang Refli mungkin bisa di-unmute gawainya. Iya, selamat malam. Sorry, maaf. Oke, baik. Bang Refli, tadi Bang Refli mungkin juga belum mendengar atau belum sempat mendengar tadi argumentasi yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Prabowo Gibran, Mas Hendar Samarantoko, dan juga counter argumen yang disampaikan oleh Mas Firman Jayadeli dari tim hukum Ganjar Mahfud. Tapi saya ke Bang Refli, terutama kita membahas mengenai petitum yang disampaikan oleh paslon nomor urut 1 yang menyebut memang ada banyak ya tidak hanya menyebut satu nama khusus Gibran Rakabuming Raka saja dalam petitumnya, tetapi juga ada apa ya namanya rencana untuk menghadirkan 2 menteri, Menkeu dan juga Mensos sebagai saksi atau alat bukti yang bisa menguatkan dugaan korelasi antara Prabowo Gibran, Pak Presiden Jokowi dan juga Bansos. Iya, itu bukan petitum ya, dan tidak juga masuk dalam permohonan. Itu adalah pertanyaan media. Oke. Nah, pertanyaan media, apakah akan mengundang menteri untuk dijadikan mungkin saksi ya? Ya kita tidak menutup kemungkinan itu. Tapi kalau memang mau diundang ya tentu bukan kita yang mengundang, Mahkamah Konstitusi sendiri kan. Dan kita berharap menteri yang hadir itu minimal Menteri Keuangan dan Menteri Sosial. Menteri Keuangan menjelaskan soal mekanisme APBN yang terkait dengan penggelontoran bansos, ya, terutama ada kaitan, ada tudingan, ada dalil yang kami akan sampaikan, yaitu melanggar Undang-Undang APBN, misalnya salah satunya, termasuk juga misalnya prosedur dan lain sebagainya pencairannya, di mana itu memotong anggaran kementerian atau lembaga lain. Nah, ini akan kita lihat nih, bisnis prosesnya seperti apa untuk penilaian apakah itu melanggar konstitusi atau melanggar undang-undang atau tidak. Karena tidak ada persetujuan DPR, salah satu yang kita temukan misalnya. Yang kedua adalah Menteri Sosial. Menteri Sosial ini kan juga mengatakan, waduh saya cuma menguasai 78 triliun dari dana perlindungan sosial yang 496,8 triliun itu. Jadi kecil sekali, dan itu pun kita ingin tahu apakah di dalam penggelontoran bantuan sosial yang harusnya dia terlibat, itu apakah dia dilibatkan atau tidak. Jadi kita lihat bagaimana governance-nya dalam penggelontoran itu. Dari situ nanti akan kita nilai kan, apakah macam-macam lah, apakah misalnya ada niat intention dari kekuasaan istana misalnya untuk menguntungkan kubu 02 atau tidak. Tetapi tentu itu akan kita lihat setelah mendengarkan pemaparan mereka, dan itu sebagai salah satu sumber untuk kita mengambil kesimpulan misalnya. Oke, kalau gugatannya dianggap salah kamar, Bang Refli, harusnya kalau bicara mengenai bagaimana proses pemilu 2024 baik pra sampai dengan pencoblosan yang dianggap tidak sesuai dengan undang-undang atau aturannya, harusnya ke Bawaslu, bukan ke Mahkamah Konstitusi, karena petitum yang harusnya diajukan ke Mahkamah Konstitusi limitatif terhadap hasil dari pemilu itu sendiri. Tanggapan Anda? Ini mohon maaf nih kalau ada yang ngomong begitu, ya itu ada Pak Marwar Siahaan, nanti saya konfirmasi juga. Konstitusi ya, yang tahu betul. Kalau ada yang ngomong begitu pasti praktik atau bacaannya itu baru bab 1, belum habis kalau baca buku ya. Mas Hendar Sam. Jadi kalau saya ingin mengatakan bahwa ya, Mahkamah Konstitusi itu adalah the guardian of the Constitution, penjaga konstitusi. Di seluruh dunia ini MK itu dihadirkan untuk menjaga konstitusi. Salah satu yang harus dijaga itu adalah prinsip pemilu yang jujur dan adil, yang luber dan jujur, dan itu adalah pemilu konstitusional. Permohonan sebelumnya bukan tidak mempermasalahkan itu, mempermasalahkan itu, cuma belum terbukti saja ya secara sah dan meyakinkan. Pilpres pertama 2004 di mana saya terlibat dan Pak Marwar juga terlibat, itu hakim-hakim konstitusi tidak hanya membicarakan angka. Jadi putusan pertama Pilpres itu, Wiranto dan Salahuddin Wahid itu mengklaim bahwa mereka dicurangi di 26 provinsi. Lalu kami asisten hakim itu melihat bukti-bukti mereka, dan kemudian tidak ada satupun yang terbukti dari 26 provinsi tersebut. Nah, itu yang kuantitatifnya. Tapi aspek kualitatifnya, hakim-hakim konstitusi yang 9 itu menuliskannya sendiri. Ada soal
waktu itu IT KPU dan lain sebagainya yang tujuannya memperbaiki kualitas atau governance pemilu ke depan. Jadi hal-hal yang sifatnya kualitatif itu bukan tidak dipentingkan, justru kalau seandainya MK kembali kepada hal-hal yang substantif konstitusional itu, MK bukan mengadakan terobosan, bukan mengadakan legal breakthrough atau constitutional breakthrough, tapi MK kembali ke hitonya. Jadi boro-boro salah kamar, MK kembali ke hitonya. The nature of MK sebagai the guardian of the constitution, itu ya yang saya sampaikan. Baik. Dengan segala respect ya, mereka yang mengatakan salah kami. Karena saya banyak biasanya. Boleh saya tanggapi? Yes, singkat sebelum saya ke Pak Marwarar, monggo Mas Hendarsam. Ya, saya akan coba challenge apa yang dikatakan oleh Bang Refli ya. Kalau dikatakan sampai bab 1, ya mudah-mudahan saya sudah sampai bab akhir juga ya, belajar tentang masalah ini. Jadi kalau apa yang dikatakan oleh Bang Refli tadi, artinya kita akan mundur ke belasan tahun yang lalu, ya, ke 2004 dan lain sebagainya. Sekarang ini dengan rezim Undang-Undang 7 tahun 2017 menyatakan bahwa memang untuk Mahkamah Konstitusi ini sudah matang secara angka dan lain sebagainya. 2004 itu belum matang. Ya, seperti yang disebutkan di Kota Waringin dan lain sebagainya, itu kan ada koreksi terkait dengan hal tersebut. Di mana ketika, contoh, saya ambil contoh, ketika dilakukan diskualifikasi contohnya, itu ada koreksi setelah itu. Kenapa? Karena ketika didiskualifikasi ya dengan budaya lain, orang yang mengajukan permohonan itu tersebut ternyata terindikasi curang juga. Jadi ada 2 orang curang, ya kan? Cuma kalau yang satu mengajukan yang satu tidak, ya kan? Kemudian diskualifikasi. Itulah kemudian ya dinamika yang terjadi sehingga terdapat penyempurnaan sehingga akhirnya di Undang-Undang 7 2017 sudah matang sekali tentang masalah itu. Yang kedua, saya harus tekankan bahwa ketika Undang-Undang pemilu itu diterbitkan 2017, maka berlaku azas posterior electoral. Artinya apa? Undang-undang baru, ya, hukum menyampaikan hukum yang lama. Jadi tidak bisa lagi dipakai. Dan itu kan tetap implementasi, ya kan, dari putusan PHPU 1 tahun 2019. Nah seperti itu. Jadi saya tidak sampai bersekrut dan Pak Refli. Jadi saya sudah itu. Sebelum ke Pak Maru saya sedikit tanggapi ya. Jadi kalau kita berpikir bahwa hanya angka-angka, justru itulah yang mundur, yang sudah dibatalkan sejak putusan pertama 2004. Itu satu. Yang kedua, kalau kita berpatokan pada Undang-Undang 7 2017, Undang-Undang itu menyebut TSM dalam kerangka legalitas. Jadi yang kita permasalahkan ini adalah pelanggaran konstitusinya. Jadi the constitutionality of election atau presidential election. Dan itu satu-satunya lembaga yang bisa melihat konstitusionalitas sebuah pilpres itu hanyalah Mahkamah Konstitusi, bukan Bawaslu, bukan KPU, bukan DKPP. Karena mereka hanya dibatasi untuk melihat legalitas, the legality of election. Itu tambahan saya. Ya, saya tambahin dikit. Iya, saya belum memberikan kesempatan buat Pak Marwarar loh, Bapak-bapak. Oke, kita tahan dulu. Saya Mari balik lagi. Tersebut kan Bapak-bapak harusnya dilakukan judicial review terhadap Undang-Undang 7 2017 gitu loh. Tidak, dia the legality. Iya. Sifatnya. Jadi tidak perlu Undang-Undang itu sudah berdiri dan konstitusionalitas pilpres, bukan legalitas pilpres. Samanya adalah judicial review. Konsep luber dan jurdil, dan itu tempatnya bukan di Bawaslu, tempatnya di Mahkamah Konstitusi sebagai konstitusi. Tapi melalui judicial review. Nah, ini keliru. Kita ngapain keliru. Bawaslu itu TSM dalam kerangka administratif, dalam kerangka pelanggaran administratif, bukan pelanggaran konstitusi ya. Jadi kalau gitu bagaimana jadi the constitution direndahkan posisinya hanya sekedar bagian. Oke, Mas Hendarsam, Bang Refli. Oke.